Haleluya. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, pada saat malam hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang saya berikan judul Liberty. Yang saya ambil di dalam Galatia 5 ayatnya yang pertama. Sekali lagi Galatia 5 ayatnya yang pertama. Saya akan bacakan bagi kita semua. Galatia 5 ayat yang pertama, demikian firman Tuhan. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus Allah yang luar biasa dalam kehidupan kita, yang mengerjakan begitu banyak hal yang luar biasa bagi setiap kehidupan kita. Dari judul renungan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu Liberty, yang saya maksud bukan patung Liberty yang ada di New York, Amerika Serikat ya Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, tetapi judul ini saya ambil dari judul perikop. Jika kita membaca ayat ini dalam Alkitab versi NKJV atau New King James Version, di sana judul perikopnya berjudul Christian Liberty. Jadi saya ambil kata liberty ini, dan liberty di sini memiliki arti tidak hanya sekedar kemerdekaan, tetapi juga kebebasan, keleluasaan. Nah, minggu lalu kita bersama sudah merayakan Paskah, merayakan, memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang sudah menang atas maut, Tuhan Yesus yang sudah menebus setiap dosa-dosa kita umat manusia, Tuhan Yesus yang sudah membayar lunas setiap hutang-hutang dosa kita melalui pengorbanannya di kayu salib yang begitu mulia, yang begitu sempurna, sehingga kita semua dibebaskan dari belenggu dosa dan kita boleh memperoleh kehidupan yang kekal. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, di dalam ayat ini menyatakan bahwa kita semua sudah merdeka. Oleh apa? Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus. Dan di dalam Roma 8 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, sekali lagi Roma 8 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua, Paulus menggambarkan kemerdekaan kita itu lebih jelas lagi Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Yaitu yang sudah saya sampaikan tadi bahwa Kristus telah memerdekakan kita dan sudah membebaskan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Kita tidak akan dikuasai oleh maut lagi, tetapi beroleh hidup yang kekal, keselamatan yang abadi yang Tuhan berikan bagi setiap kehidupan kita. Dan kalau kita melihat kembali dalam ayat pokok kita tadi dalam kalimat awalnya berkata bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Di sini dimaksudkan bahwa memang kita sudah dimerdekakan oleh Kristus, tetapi dari ayat ini menegaskan kembali bagi kehidupan kita bahwa kita tidak hanya sekedar merdeka, tapi kita harus benar-benar sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan ya. Semua orang sudah ditebus dosanya oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib melalui pengorbanannya di kayu salib, dan itu yang membuat kita merdeka. Tetapi saat-saat ini, apakah benar-benar kita sudah merdeka di dalam Tuhan? Apakah benar-benar kemerdekaan itu ada dalam kehidupan kita? Karena apa? Kalau kita masih dikuasai, kalau kita masih diperhamba, kalau kita masih dikekang oleh keinginan-keinginan roh pribadi kita, keinginan-keinginan daging kita, bahkan emosi-emosi yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, itu yang membuat kita sulit untuk benar-benar menerima kemerdekaan itu, yang membuat kehidupan kita tidak merdeka sepenuhnya. Tapi mari melalui kebenaran firman Tuhan pada saat malam hari ini, kita mau bersama-sama melihat bagaimana kita mengusahakan diri kita supaya kita sungguh-sungguh, supaya kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita perbuat supaya benar-benar kita tidak hanya sekedar merdeka, tapi sungguh-sungguh merdeka, benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Kalau kita melihat di dalam lanjutan ayat pokok kita tadi, di sana dikatakan, karena itu berdirilah teguh. Berdirilah teguh. Jadi hal pertama yang kita lakukan supaya kita benar-benar merdeka di dalam Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan, berdirilah teguh. Dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, landasan atau dasar kita ketika kita berdiri teguh itu adalah iman kita.
iman kita kepada Allah. Iman adalah kepercayaan kita kepada Tuhan, kepercayaan kita kepada Allah, kepercayaan kita kepada Roh Kudus. Dan di dalam 2 Tawarik 20 ayat yang ke-20, 2 Tawarik 20 ayat 20 dikatakan, jika kita percaya kepada Tuhan, jika kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan tetap teguh. Jadi landasan kita untuk supaya kita benar-benar bisa berdiri teguh adalah iman kita. Oleh sebab itu, jika kita ingin bisa berdiri teguh, iman kita juga harus kuat. Supaya kita memiliki landasan yang kuat, landasan yang pasti untuk kita bisa berdiri teguh. Dan kita tidak akan diperhamba lagi, kita tidak akan dikekang lagi oleh keinginan-keinginan duniawi dengan dosa-dosa. Tapi benar-benar kita merdeka. Karena apa? Karena kita berdiri teguh, memegang kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita. Dan berdiri teguh juga harus disertai dengan beberapa hal, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih. Kalau kita melihat di dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13, 1 Korintus 16 ayat ke-13, berdiri teguh juga harus disertai dengan berjaga-jaga, tetap kuat atau berpendirian teguh atau komitmen kepada Allah. Dan kemudian di dalam 1 Korintus 15 ayat 58, 1 Korintus 15 ayat 58, berdiri teguh juga harus disertai dengan sikap yang tidak goyah dan kerinduan untuk selalu giat bekerja untuk pelayanan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Dan di dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15, 2 Tesalonika 2 ayat 15, berdiri teguh juga harus disertai dengan berpegang pada ajaran firman Allah. Ajaran firman Allah ada yang secara lisan, yaitu mungkin dari khotbah-khotbah hamba-hamba Tuhan, khotbah-khotbah dari gembala sidang, para hamba-hamba Tuhan yang lainnya. Dan firman Tuhan juga ada yang secara tertulis, yaitu melalui kebenaran firman Tuhan, melalui Alkitab yang sudah kita miliki di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu mari kita mau berdiri teguh, memegang kemerdekaan yang Tuhan sudah berikan bagi kehidupan kita, supaya kehidupan kita benar-benar merdeka, sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan, dengan kita mau berdiri teguh di atas iman kita kepada Tuhan Yesus. Kemudian supaya kita benar-benar merdeka, supaya kita sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan. Yang kedua yang kita lakukan setelah berdiri teguh, kemudian di kalimat selanjutnya di dalam ayat pokok kita tadi, Galatia 5 ayat pertama dikatakan, dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Nah, seorang yang masih berada di bawah kuk perhambaan belum mengalami yang namanya kemerdekaan yang sesungguhnya. Nah, pada zaman modern saat ini, Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kuk perhambaan itu bisa berupa keinginan daging kita, ambisi yang negatif, ataupun ketakutan-ketakutan yang berlebihan. Apalagi keadaan saat ini yang semakin sulit, yang membuat kehidupan kita merasa takut, merasa cemas, merasa gelisah yang berlebihan. Itulah yang membuat kita masih diperhamba, masih dikekang oleh kuk perhambaan. Oleh sebab itu mari benar-benar kita mau lepaskan semuanya itu, kita mau benar-benar merdeka di dalam Tuhan. Nah, seorang yang masih di bawah kuk perhambaan biasanya suka mencari pembenaran diri sendiri, ya, karena dia masih terikat oleh keinginan duniawinya, dia masih terikat oleh ambisi yang negatif, dia seringkali membuat pembenaran diri sendiri. Dan pembenaran itu dilakukan dengan berbagai macam cara. Contohnya, ada yang mencari pembenaran diri sendiri melalui sakramen, atau melalui baptisan, atau melalui perjamuan kudus. Asal saya sudah dibaptis, saya pasti selamat. Asal saya menikmati perjamuan kudus, saya pasti selamat. Dan kemudian ada juga yang mencari pembenaran diri melalui aktif melayani. Oh, asal saya banyak melayani, saya ikut semua pelayanan, saya pasti akan diselamatkan. Dan juga ada pemahaman yang mengatakan bahwa, oh, jika saya berbuat baik sebanyak-banyaknya, saya pasti diselamatkan. Memang dari semua hal itu benar, tetapi di atas segala-galanya adalah kepercayaan kita kepada Tuhan, adalah iman kita kepada Tuhan. Jika kita berbuat hal baik tetapi hanya untuk dilihat orang, itu tidak akan membawa dampak apa-apa bagi kita. Oleh sebab itu, mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kemerdekaan Kristen yang sesungguhnya hanya diperoleh melalui iman dan kepercayaan kepada Kristus. Percaya bahwa Yesus telah menebus setiap dosa kita melalui pengorbanannya yang mulia di kayu salib.
Mari Bapak Ibu saudara-saudari terkasih, kita mau benar-benar merdeka di dalam Tuhan, sungguh-sungguh merdeka di dalam Tuhan, berdiri teguh dan jangan mau lagi dikenakan oleh kuk perhambaan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kiranya renungan pada malam hari ini menjadi berkat, kekuatan dan motivasi baru bagi kehidupan kita untuk kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan, orang-orang yang merdeka sungguh-sungguh di dalam Tuhan Yesus. Puji Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, bersyukur buat firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya Tuhan memetraikan firman-Mu dalam hati kami, agar benar-benar firman-Mu itu membawa kekuatan baru bagi kehidupan kami, pedoman bagi setiap kehidupan kami, dan mampukan kami untuk melakukan kebenaran firman-Mu di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.